Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Muhammad, NIM 151419082. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 4 Meltong. Yang pertama, latar belakang. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar yang dapat dilaksanakan sebaik-baiknya karena menjadi landasan bagi pendidikan di tingkat selanjutnya. Pendidikan di tingkat sekolah dasar mampu membekali siswanya dengan nilai-nilai, sikap, dan kemampuan dasar agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi mandiri. Sekolah sebagai tempat mencari ilmu harus mampu melaksanakan proses belajarnya dengan baik dan dapat mendorong perkembangan kreativitas siswa dengan berupaya mendorong atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki semua orang dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang sangat kreatif dan kurang kreatif. Setiap anak lahir dengan potensi kreatif dan tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kreativitas menurut Utami Munandar 1995 sampai 45. Pembelajaran kreatif yang membuat siswa mengembangkan kreativitasnya itu berarti bahwa pembelajaran kreatif itu membuat siswa akan membangkitkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berarti mengembangkan kompetensi memenuhi standar proses atau produk belajar yang selalu terbarukan. Di sini diperlukan strategi agar siswa mampu menghasilkan gagasan yang baru, cara baru, desain baru, model baru, atau sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Segala sesuatu yang baru itu muncul dengan pemicu diantaranya karena tumbuh dari informasi yang baru, penemuan baru, strategi belajar yang baru yang lebih variatif, mengembangkan dua strategi penilaian yang baru yang lebih variatif. Menurut Utami Munandar 1995 sampai 45, strategi pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk. Yang pertama, pribadi atau kreatif adalah ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan orisinilitas dari individu tersebut. Strategi pengembangan yang kedua adalah pendorong atau press dari kreatif siswa akan terwujud jika ada dukungan dari lingkungannya ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri. Motivasi atau yang disebutnya motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. Strategi pengembangan yang ketiga adalah proses dalam pengembangan kreatif. Anak perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara aktif. Pendidik hendaknya dapat merangsang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif dengan membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi pengembangan yang keempat adalah produk, merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna, ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kesibukan kegiatan yang kreatif. Kreativitas dapat terwujud di mana saja dan oleh siapa saja, tidak tergantung pada usia, jenis kelamin, keadaan sosial, ekonomi, atau tingkat pendidikan tertentu. Setiap orang memiliki kreativitas ditinjau dari segi pendidikan bahwa bakat kreatif itu dapat ditingkatkan dan perlu dipupuk sejak dini. Memang harus diakui bahwa setiap orang mempunyai kadar kreativitas yang berbeda. Adanya perbedaan kreativitas tentu dialami oleh setiap guru dalam menghadapi anak-anak didik. Semua murid di dalam kelas mempunyai
kreativitas tertentu, tetapi masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda. Dan yang satu lebih menonjol daripada yang lain, walaupun setiap orang mempunyai bakat kreatif. Jika tidak dipupuk, bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan bisa menjadi bakat yang terpendam yang tidak dapat diwujudkan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, guru belum mengoptimalkan kreativitas yang digunakan dalam pembelajaran. Maksudnya di sini, dalam proses pembelajaran, guru masih menerapkan sistem belajar yang tradisional, yaitu guru datang membawa materi dan siswa mendengarkan. Dengan contoh dalam mengerjakan soal latihan, dalam kegiatan ini, siswa melaksanakan tugas secara individu. Oleh karena itu, sebenarnya guru dapat membimbing setiap anak sebagai individu-individu yang berbeda dengan memberikan pengarahan dan dukungan kepada masing-masing anak, namun guru masih kurang dalam memperhatikan kondisi tersebut. Kemudian yang kedua, rendahnya keaktifan siswa pada saat proses belajar mengajar. Dikarenakan guru lebih sering menggunakan komunikasi satu arah, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Dalam situasi yang demikian, biasanya peserta didik dituntut untuk menerima apa yang dianggap penting oleh guru dan menghafalnya. Dengan kondisi yang demikian, maka kreativitas para peserta didik terhambat atau tidak dapat berkembang secara optimal. Melihat hal ini, pendidik dituntut memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan kreativitas pada saat proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, prestasi belajar siswa kelas 4 masih rendah. Maksudnya di sini, kelas 4 SD Negeri 4 Mautong rata-rata nilai pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN tergolong masih rendah, yaitu 60 dibandingkan rata-rata nilai di kelas lain. Rata-rata nilai kelas 4 pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN tergolong masih rendah. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan suatu upaya pembaharuan dalam pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 4 Mautong dengan merancang suatu strategi pengembangan pembelajaran yang kreatif. Salah satu alternatifnya yaitu melalui penerapan teori dari Utami Munandar 1995 sampai 45, yaitu strategi pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk. Kemudian selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapat temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan teori Utami Munandar 1995, yaitu mengembangkan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 Mautong. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu adakah pengaruh penggunaan teori Utami Munandar 1995, yaitu mengembangkan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 Mautong. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan teori Utami Munandar 1995, yaitu membangun kreativitas 4P dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 Mautong. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti yang berkaitan dengan penggunaan teori Utami Munandar 1995 pada pengembangan kreativitas 4P.
pribadi, pendorong, proses, dan produk. Dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama bagi siswa. Bagi siswa itu membantu siswa agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian dapat membantu memperbaiki prestasi siswa dalam kreativitas pembelajaran. Kemudian ada bagi guru. Bagi guru memberikan informasi kepada guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang kondusif. Kemudian memberikan gambaran kepada guru melalui penerapan teori utama Munandar 1995 pada pengembangan kreativitas 4P. Pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran agar menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bisa memberikan pengetahuan kepada guru mengenai seberapa besar pengaruh penggunaan teori utama Munandar 1995 pada pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian kreativitas. Menurut Kamus Webster dalam Anik Pamilu 2007-9, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk mencipta yang ditandai dengan orisinilitas dalam berekspresi yang bersifat imajinatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan perihal berekreasi dan kekreatifan. Menurut James mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya melekat pada dirinya. Kemudian menurut Supriyadi dalam Yeni Rahmawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Menurut Semiawan dalam Yeni Rahmawati mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Menurut Saplin dalam Yeni Rahmawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni atau dalam pemecahan masalah-masalah dengan metode-metode baru. Sedangkan menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Sedangkan menurut Clark mengatakan bahwa kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Kemudian menurut Cooper, kreativitas merupakan sebuah konsep yang majemuk dan multidimensial sehingga sulit didefinisikan secara operasional. Definisi sederhana yang sering digunakan secara luas tentang kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya adalah tindakan manusia melalui proses kreatif yang berlangsung dalam bentuk orang atau sekelompok orang. Produk kreatif tercipta. Produk-produk itu sendiri sangat beragam melalui dari penemuan mekanis, proses kimia baru, solusi baru, atau pernyataan baru mengenai sesuatu masalah dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, fleksibel, sukses, dan diskontinuitas, yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Jadi kreativitas merupakan bagian
dari usaha seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakukan kegiatan dari pemikiran yang sederhana itu. Penulis melakukan semua aktivitas yang bertujuan untuk memacu atau menggali kreativitas. Kemudian ada ciri-ciri kreativitas menurut Slameto. Dalam Supriyadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variabel dari emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali menghasilkan karya kreatif. Menurut Sri Narwati, ciri-ciri guru kreatif adalah yang pertama, guru yang fleksibel, kecerdasan majemuk, keragaman gaya belajar, dan perbedaan karakter siswa. Menurut guru harus fleksibel. Guru harus luas menghadapi segala perbedaan ini agar mampu menimbulkan segala potensi siswa. Kemudian yang kedua, guru yang optimis. Guru harus optimis bahwa setiap siswa memang memiliki potensi dan setiap anak adalah pribadi yang unik. Keyakinan guru bahwa interaksi yang menyenangkan dalam pembelajaran akan mampu memfasilitasi siswa berubah menjadi lebih baik dan akan berdampak pada pengembangan karakter siswa yang positif. Kemudian ada yang ketiga, guru yang respect. Kita tidak bisa meminta siswa berlaku hormat, tetapi guru tidak memperlakukan siswa pula. Guru hendaknya senantiasa menumbuhkan rasa hormat di depan siswa sehingga mampu memacu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran sekaligus hal-hal yang dipelajarinya. Kemudian ada juga guru yang cekatan. Anak-anak yang selalu aktif dan dinamis harus diimbangi oleh guru yang aktif dan dinamis pula, sehingga bisa muncul saling pemahaman yang kuat dan akan berdampak positif bagi proses dan hasil pembelajaran. Kemudian ada guru yang humor. Humor yang dimunculkan guru di sela-sela pembelajaran ternyata akan menyegarkan sesuatu pembelajaran yang membosankan. Dengan humor yang segar akan membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian ada guru yang inspiratif. Fasilitas setiap siswa agar mampu menemukan hal-hal yang bermanfaat, jadikanlah setiap siswa menjadi pribadi yang bermakna dengan menemukan sesuatu yang positif untuk pengembangan kepribadiannya. Kemudian ada guru yang lembut. Kelembutan akan membuahkan cinta, dan cinta akan semakin merekatkan hubungan guru dengan para siswanya. Jika siswa merasakan kelembutan setiap kali berinteraksi dengan guru, maka hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif. Kemudian guru yang disiplin. Ketika seorang guru membuat kebijakan kedisiplinan, maka ingatlah tujuan awal yang diharapkan terhadap perubahan sikap siswa ke arah yang lebih positif. Disiplin tidak harus selalu identik dengan hukuman. Menurut Jansen, hukuman mungkin dapat mengubah perilaku siswa sementara waktu, tetapi tidak mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kemudian ada guru yang responsif. Guru hendaknya cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik pada anak didik, sosial budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Misalnya ketika muncul demam Facebook, maka guru harus kreatif memanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian selanjutnya guru yang empatik. Guru yang empatik pastilah bisa memahami bahwa siswa yang beragam memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Dengan empatinya, guru harus mampu membantu siswa yang mungkin kurang cepat dalam menerima pembelajaran. Kemudian guru yang ngefriend dengan siswa. Kedekatan menguatkan ikatan. Jangan hanya jadikan siswa sebagai sebagai teman dinas, tetapi jadikanlah siswa sebagai teman sejati kita. Hubungan yang nyaman antara guru dan siswa tentunya akan membuat anak lebih mudah menerima pembelajaran dan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian guru yang penuh semangat.
Aneh rasanya ketika guru mengharapkan siswa belajar dengan efektif, tetapi guru terlihat loyo dan ogah-ogahan. Maka sebelumnya memotivasi siswa, hendaknya guru pun memancarkan semangat saat berinteraksi dengan siswanya. Kemudian guru yang komunikatif. Guru kreatif tentunya tidak sekedar menjalin komunikasi dengan siswa yang hanya ada kaitannya dengan profesi, menegur masalah kedisiplinan, kerapian, dan tugas-tugas. Sapalah siswa dengan bahan komunikasi yang ringan untuk bisa mencegah kebukaan dan semakin mendekatkan hubungan guru dan siswa. Kemudian ada guru yang pemaaf. Nah, menghadapi siswa tidak selalu manis. Terkadang kita sering bertemu dengan siswa yang bersikap menjengkelkan. Dalam situasi seperti ini, guru tidak boleh hanya dalam emosi negatif apalagi sampai memberikan klaim negatif terhadap siswa tersebut. Menurut Abdullah Munir, negatif akan menyebabkan hubungan antara guru dan murid menjadi tersekat, tidak netral, bahkan penuh prakonsepsi negatif. Untuk menghindari hal tersebut, guru harus menjadi sosok yang pemaaf. Kemudian guru yang sanggup menjadi teladan. Tidak asing lagi bahwa guru sering diartikan sebagai seseorang yang digugu dan ditiru. Susah rasanya saat kita mengharapkan siswa bisa tepat waktu, tetapi guru tidak memberi contoh untuk tepat waktu. Guru merupakan orang kedua setelah orang tua yang bisa menjadi contoh dan panutan seorang anak. Tak peduli betapa luar biasanya rencana seorang guru, rencana itu tidak akan berjalan kalau guru tidak memberikan contohnya. Maka seorang guru kreatif hendaknya fleksibel dalam menghadapi siswa yang beragam karakteristiknya, tetapi optimis mampu memfasilitasi keseragaman siswa agar sukses dalam pembelajaran. Guru kreatif juga respek dan cekatan agar mampu menyisipkan humor dan inspiratif dengan lembut. Dalam menegakkan disiplin, guru kreatifan cukup responsif, empatik, dan ngefriend dengan siswa sehingga menghindari penggunaan kekerasan dalam membimbing siswa untuk tertib. Maka sikap penuh semangat, komunikatif, dan pemaaf seorang guru kreatif menjadikannya teladan bagi siswa. Selanjutnya, tujuan pengembangan kreativitas. Menurut Utami Munandar yang dituangkan pada salah satu bukunya, peningkatan kreativitas anak usia dini, ada alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk, dan dikembangkan dalam diri anak, antara lain: yang pertama, dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan berpikir kreatif. Dapat melihat berbagai macam penyelesaian suatu masalah, mengekspresikan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi, pada hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan. Kemudian yang ketiga, bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tingkat capaian kepuasan seseorang akan mempengaruhi perkembangan sosial emosinya. Kemudian yang keempat, dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Jadi tujuan pengembangan kreativitas anak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. Kedua yaitu mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai masalah.
Yang keempat, pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian. Kemudian yang kelima, membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Kemudian yang keenam, membuat anak kreatif, yaitu untuk memiliki yang pertama yaitu kelancaran untuk mengemukakan gagasan, yang kedua kelenturan untuk mengemukakan berbagai alternatif pemecahan masalah, yang ketiga orisinalitas dan menghasilkan pemikiran-pemikiran, yang keempat yaitu elaborasi dalam gagasan, yang kelima keuletan dan kesabaran atau kegigihan dalam menghadapi rintangan dan situasi yang menentu. Selanjutnya, fungsi pengembangan kreativitas pada anak. Menurut Munandar, pelaksanaan pengembangan kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menunjang pengembangan kreativitas anak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pengembangan kreativitas pada anak sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan kreativitas terhadap pengembangan kognitif anak. Nah, melalui pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri, menciptakan sesuatu yang lain dan baru. Kegiatan menghasilkan sesuatu ini dapat memupuk sikap untuk terus sibuk diri dengan kegiatan kreatif dan memacu perkembangan kognitif atau keterampilan berpikir. Yang kedua, fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Pengembangan kreativitas mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan berekspresi itu anak dapat menyalurkan perasaan-perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan pada dirinya, seperti perasaan lebih kecewa, khawatir, takut, dan lain-lain yang mungkin tidak dapat dikatakannya. Kemudian yang ketiga, fungsi pengembangan kreativitas terhadap pengembangan estetika. Nah, selain kegiatan berekspresi yang bersifat mencipta, anak juga dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukis, tarian, musik, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya strategi pribadi pendorong proses dan produk 4P, yaitu menurut Utami Munandar, setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif, meskipun masing-masing dalam bidang dan dalam kadar yang berbeda-beda. Yang terutama penting bagi dunia pendidikan ialah bahwa bakat tersebut dapat dan perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Sehubungan dengan pengembangan kreativitas, siswa kita perlu meninjau 4 aspek dari kreativitas, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Yang pertama yaitu pribadi. Nah, kreativitas adalah ungkapan ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah mencerminkan orisinalitas dan individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat siswanya. Dan bakat-bakat siswanya mengharapkan semua melakukan untuk menghasilkan hal-hal yang sama ataupun mempunyai minat yang sama. Nah, guru hendaknya membantu siswa menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya. Kemudian yang kedua, pendorong atau praise. Bakat kreatif siswa akan terwujud jika ada dorongan atau dukungan dari lingkungannya ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri, motivasi disebut dengan motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tetapi dapat pula terhambat dalam lingkungan yang tidak menunjang. Di dalam keluarga, di sekolah, di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok individu.
Kemudian yang ketiga yaitu proses. Untuk mengembangkan kreatif anak perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara aktif. Pendidik hendaknya dapat merangsang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif dengan membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam hal ini yang penting ialah memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara aktif, tentu saja dengan persyaratan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Pertama-tama yang perlu ialah proses bersibuk diri secara kreatif tanpa perlu selalu atau terlalu cepat menuntut dihasilkannya produk-produk kreatif yang bermakna. Hal itu akan datang dengan sendirinya dalam iklim yang menunjang, menerima dan menghargai. Perlu pula diingat bahwa kurikulum sekolah yang terlalu padat sehingga tidak ada peluang untuk kegiatan kreatif dan jenis pekerjaan yang monoton tidak menunjang siswa untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kesibukan kegiatan yang kreatif. Dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif dan dengan dorongan internal maupun eksternal untuk bersibuk diri secara aktif, maka produk-produk kreatif yang bermakna dengan sendirinya akan timbul. Hendaknya pendidik menghargai produk kreativitas anak dan mengomunikasinya kepada yang lain. Misalnya dengan mempertunjukkan atau memamerkan hasil karya anak. Ini akan lebih menggugah minat untuk berkreasi. Pendapat lain dari Utami Munandar yaitu ada 4 jenis dimensi sebagai konsep kreativitas dengan pendekatan 4 yang meliputi dimensi person, proses, dan press dan produk, di mana kreativitas dalam dimensi proses adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau present dari individu yang dapat disebut dengan kreatif. Kreativitas dalam dimensi proses merupakan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif yang kreatif dalam dimensi press merupakan kreativitas yang menentukan pada faktor press atau dorongan, baik dorongan internal diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk diri secara kreatif maupun dengan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Mengenai press, dari lingkungan ada lingkungannya menghargai imajinasi dan fantasi dan menekankan kreativitas secara inovasi. Kreativitas dalam dimensi produk adalah merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru, original, atau sebuah elaborasi penggabungan yang inovatif, dan kreativitas yang berfokus pada produk kreatif menekankan pada originalitas. Kemudian selanjutnya produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kesibukan kegiatan yang kreatif. Dengan demikian, bakat dari ciri-ciri pribadi kreatif dan dengan dorongan internal maupun eksternal untuk bersibuk diri secara kreatif. Kemudian selanjutnya pengembangan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Menurut Mulia, proses pembelajaran pada hakikatnya untuk pengembangan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun dalam pelajarannya sering kali kita tidak sadar bahwa masih banyak kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreativitas peserta didik. Apa yang digunakan di atas dapat dilihat dalam proses pembelajaran di kelas yang umumnya lebih menekankan
menekankan pada ranah kognitif. Ketika kemampuan mental yang dipelajari sebagian besar berpusat pada pengetahuan dan ingatan. Nah, pembelajaran yang demikian biasanya menuntut peserta didik untuk menerima dan menghafal apa-apa yang dianggap penting oleh guru. Guru pada dasarnya kurang menyenangi situasi ketika peserta didik bertanya mengenai hal-hal yang berada di luar konteks pembicaraan. Kondisi yang demikian jelas mematikan aktivitas dan kreativitas peserta didik, sehingga harus dihindari dalam pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran menurut kemandirian guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif agar para peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya secara optimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing dari berbagai pengalaman dan pengamatan terhadap perilaku peserta didik. Dalam pembelajaran, aktivitas dan kreativitas dapat dikembangkan dengan memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Selanjutnya yaitu prestasi belajar siswa. Pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagiannya. Sedang prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Menurut Baharudin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini usaha untuk mencapai semua itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan kepandaian atau ilmu yang belum didapatkannya, sehingga dengan belajar itu masih menjadi lebih tahu, memahami, mengerti, dan melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Selanjutnya, hakikat belajar. Menurut Baharudin, belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, atau sikap. Belajar ini dimulai sejak bayi. Seorang bayi menguasai keterampilan yang sederhana, seperti memegang botol dan mengenal orang-orang di sekitarnya. Ketika menginjak anak-anak dan remaja, sejumlah sikap, nilai, atau keterampilan berinteraksi sosial dicapai sebagai kompetensi. Pada saat dewasa, individu diharapkan telah mahir dengan tugas kerja tertentu dan keterampilan fungsional lainnya, seperti mengendarai mobil, berwisata, dan menjalin kerjasama dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ciri-ciri belajar. Menurut Baharudin, belajar yaitu yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perilaku. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah, tetapi perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpanjang seumur hidup. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku. Tidak harus segala dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Kemudian yang keempat yaitu perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Kemudian yang kelima itu pengalaman atau latihan itu dapat memberikan pengamatan sesuai yang memperkuat, itu akan memeriksa semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Selanjutnya ciri-ciri perilaku belajar. Menurut Sugihartono,
aktivitas belajar adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bersifat permanen. Dan yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Menurut Soekarno dan Wina Putra dalam Baharudin, di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan berbagai prinsip belajar berikut, yaitu yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Nah, yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat pengetahuan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan, siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Dan yang kelima, yaitu motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab kepercayaan penuh atas belajarnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedang faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Faktor eksternal, yaitu yang berpengaruh dalam belajar, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, relasi atau anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antara siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor masyarakat dapat berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, berbentuk kehidupan dalam masyarakat, dan media massa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar antara lain, yang pertama yaitu faktor internal siswa. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa adalah yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, yang meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologi jasmania dan aspek fisiologis rohania. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan non sosial, dan faktor lingkungan non sosial. Lingkungan sosial adalah seperti guru, staf administrasi, teman-teman sekelas dapat mempengaruhi kreativitas belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata